Ini adalah Kevin Sanjaya melakukan drop. Jadi gerakan drop sambil loncat. Kevin Sanjaya mengarahkan ke tengah T. Halo, salam olahraga untuk badminton lovers yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sebelum saya melanjutkan tentang video cara main ganda untuk jilid berikutnya, kayaknya saya merasa perlu untuk memberikan satu teknik yang penting yang bisa kalian manfaatkan pada saat bermain ganda. Kenapa saya sebut teknik ini penting? Kita sebut aja simpelnya adalah drop shot. Sesungguhnya ada bermacam-macam teknik drop shot, tapi teknik drop shot yang akan saya bagikan di video ini merupakan teknik drop shot yang paling mudah dan fleksibel. Kenapa saya sebut fleksibel dan paling mudah? Karena satu, bisa digunakan dengan loncatan atau tanpa loncatan. Kemudian yang kedua, teknik drop shot ini biasa saya latihkan kepada anak usia 9-11 tahun dan 12-14 tahun, serta bisa dipakai oleh pemain veteran atau pemain otodidak. Kenapa pemain otodidak bisa menggunakan teknik ini? Karena teknik ini bisa dilakukan dengan menggunakan American grip dan England grip. Jadi khusus untuk pemain ganda otodidak atau pemain ganda veteran, kalian bisa tetap menggunakan American grip tanpa mengubah menjadi England grip. Sedangkan untuk pemain single wajib menggunakan England grip seperti kepelatihan yang kalian dapatkan di klub masing-masing. Teknik drop shot satu ini perlu dimiliki oleh pemain yang satu, belum mempunyai kekuatan otot yang kuat untuk melakukan smash bertubi-tubi, atau untuk melakukan defense melambung sampai ke kotak belakang, atau termasuk atlet kecil usia 9-14 tahun. Makanya bagi kalian yang masuk kriteria kurang mempunyai kekuatan otot seperti itu, kalian wajib mempunyai teknik pukulan ini. Bagi yang belum mengerti tentang drop shot, itu adalah pukulan yang menurunkan bola seperti smash, tapi tenaganya tidak seperti smash. Jadi bolanya itu tetap turun tapi tidak keras. Sedangkan untuk bentuknya itu merupakan sisi miring segitiga. Jadi misalnya begini, ini kondisi netnya di sini, dia miring gini. Nah, kalian mukul di sini, maka bolanya harus turun seperti ini. Tidak boleh berbentuk lambung. Jadi tidak boleh melengkung. Jadi untuk pukulan drop shot tidak boleh melengkung, tapi berupa satu garis miring, sisi segitiga miring. Jika kalian menguasai teknik drop shot yang satu ini, maka kalian bisa mengendalikan permainan. Karena untuk drop shot ini tidak membutuhkan tenaga, tapi membutuhkan feeling. Kalian bisa menempatkan itu di sisi kiri, bisa lurus, bisa silang, dan bisa ke tengah atau di titik T. Tapi jangan lupa, kalau kalian sudah tidak kuat melakukan ini, kalian harus melakukan pukulan lob clear, supaya partner Anda akan membuka posisinya jadi bertahan. Jadi jangan terlalu lama kalian mengontrol bola menggunakan pukulan drop shot ini, karena kawan Anda menunggu di depan juga akan terlalu lama nantinya. Kevin Sanjaya atau Gideon atau pemain dunia yang lainnya, khususnya pemain ganda, seringkali memanfaatkan teknik drop shot ini sebagai teknik tipuan. Kenapa disebut teknik tipuan? Karena mereka setiap kali mendapatkan bola lambung, kebiasaannya adalah melakukan smash keras. Sehingga ketika lawan memberikan bola lambung kepada Kevin ataupun Gideon, maka mereka ditengarai oleh lawan akan melakukan smash. Sehingga ketika Gideon ataupun Kevin melakukan drop, si lawan tidak siap untuk menerima drop karena dia berpikir untuk menengarai sebagai pukulan smash. Sekarang sebaliknya, karena kalian tidak sering melakukan pukulan smash seperti mereka, justru sekarang kalian harus semakin sering melakukan pukulan drop, maka lawan akan menengarai bahwa kalian selalu melakukan pukulan drop. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan kondisi seperti itu? Ketika kalian melakukan pukulan drop 1, 2, 3, dan seterusnya, maka pemain lawan akan menengarai bahwa kalian akan melakukan drop. Kan begitu? Nah,
Jadi kalau sudah 2-3 kali kalian melakukan drop, lakukanlah pukulan sentekan berupa lob serang ataupun pukulan smash. Seperti itu. Jadi geraknya pelan-pelan, drop, drop. Misalnya drop, terus orangnya datang ke depan, dia akan nyerobot pukulan Anda. Kalian lakukan tas, seperti itu. Jadi intinya adalah pukulan kalian tidak boleh kentara. Itu drop ataukah smash. Sama halnya yang dilakukan Kevin maupun Gideon. Pukulan mereka antara drop dan smash itu sama. Yuk kita belajar. Belajar tentang impact-nya. Untuk shuttlecock kita ambil top position, kemudian kita pukul, lalu arah raketnya ditarik ke kiri atas. Jadi dipukul, kemudian ditarik ke kiri. Jadi raketnya tidak boleh diayun ke bawah. Juga tidak boleh di slice. Slice artinya seperti ini. Nah, jadi tidak boleh seperti itu, tapi ada gerakan memukulnya dulu. Tidak boleh bergeraknya seperti itu. Tapi ada gerakan memukul dulu, nantinya baru ditarik ke kiri. Tas, seperti itu. Kalau dilihat dari depan seperti itu, bisa di kanan, sisi kanan, bisa di atas. Jadi tidak murni dilapkan. Ini atlet 9-11 tahun, tingginya di bawah net. Dengan pukulan itu dia bisa melakukan tajam. Gerakannya sama seperti tadi, basicnya tidak diayunkan turun. Kemudian gerakan ayunannya adalah posisi raketnya tidak boleh turun ke bawah begitu. Jadi tidak seperti kita main tenis. Jadi geraknya adalah seperti gerakan teknik defense unik yang gergaji. Jadi ini tampak untuk drilling gerakan pukulannya. Anggap dia pemain belakang. Sekarang untuk sudutnya. Untuk sudutnya tidak boleh tepat berada di atas kepala, juga tidak boleh terlalu depan, tapi 30 derajat dari sudut atas kita. Ngambilnya di situ, kemudian disendal sedikit, diayun raketnya menyamping di pundak. Jadi gerakannya tidak boleh kepala raketnya turun ke bawah atau lebih rendah dari grip. Harus ditarik lagi ke samping. Sekarang untuk gripnya, anggap American grip, tapi tidak boleh kena selaputnya. Jadi jari jemari tidak boleh menumpuk. Kita buat leluasa mungkin. Boleh American grip, boleh England grip, boleh gebuk kasur maksudnya ya. Yang penting jari tidak menumpuk. Ini American grip seperti ini. Jadi kalau nampak dari bawah seperti itu. Tapi intinya tetap sama seperti video lalu ya. Kalau jempol dibuka tidak boleh jatuh, jarinya harus kuat. Kalau ini England grip, jadi posisinya seperti itu. Untuk single wajib menggunakan England grip. Ini gerakan lindan. Kalau dia pakai American grip tidak akan bisa ngambil di sisi belakang. Gerakan tangan dan kaki. Jadi kalau di overhead, kaki kirinya ditarik ke belakang. Tapi kalau untuk di forehand, sisi kanan, maka kaki kanan tetap di belakang. Gerakan tangannya sama, tidak boleh turun ke bawah. Kepala raket tetap harus lebih tinggi dibanding gripnya. Ini Lee Chong Wei, dia melakukan drop dari sisi kanan belakang. Ini dia harus pakai England grip. Teknik ini juga bisa dipakai oleh pemain veteran
Jadi tidak dibutuhkan loncatan, hanya kelembutan tangan. Untuk ayunan tangannya tetap, jadi tidak boleh raketnya ke bawah. Teknik ini bisa dipakai untuk ganda dan juga dipakai untuk single. Untuk ganda, pemain depan harus gerak seperti yang lalu ya. Ini saya suruh minggir pemain depannya supaya kalian bisa melihat pergerakan untuk kaki dan tangannya untuk pemain belakang. Jadi kalau di overhead kaki kiri yang pindah ke belakang, kalau di forehand tetap kaki kanan yang di belakang. Jadi untuk atlet yang berusia sekitar 9-14 di mana tidak perlu loncat tinggi, ya dilakukannya seperti ini. Nah, untuk drillingnya atau latihan bersama bisa dengan teman Anda, bisa dengan saudara di Tower 2. Sekian tutorial kali ini, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.